Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Safinatun Najah yang mana masih berkenaan dengan ibadah puasa Ramadan. Kita sekarang telah sampai kepada fasal baru, yaitu fi arkanis shaum, di dalam menjelaskan rukun-rukun puasa. Arkanuhu, adapun rukun-rukun puasa itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Jadi rukun puasa ini ada 3 perkara. Yang pertama niyatun, niat lailan, yang dilakukan pada malam hari, likulli yaumin, untuk setiap hari, fil fardi, pada puasa yang fardu. Jadi rukun puasa yang pertama adalah niat, yang dilakukan pada malam hari, yang mana niat tadi dilakukan setiap hari. Karena menurut mazhab Syafi'i, ibadah puasa itu antara satu hari dengan hari berikutnya itu adalah ibadatun mustaqillatun, ibadah yang berdiri sendiri, sehingga wajib setiap harinya itu melakukan niat puasa. Berbeda dengan mazhab Malik. Mazhab Malik mengatakan ibadah puasa Ramadan itu adalah ibadah satu paket, sehingga menurut mereka satu kali niat pada awal Ramadan itu sudah mencukupi. Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i, ibadah puasa Ramadan itu adalah ibadatun mustaqillatun, ibadah yang berdiri sendiri. Antara satu hari dengan hari berikutnya itu adalah ibadah yang berdiri sendiri, bukan ibadah satu paket. Sehingga wajib niat setiap hari dan setiap malam. Kemudian niat puasa tadi itu wajib diniatkan pada malam hari. Jadi Nabi SAW beliau bersabda, man lam yubayyitin niyata qoblal fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak menginapkan niat puasanya tadi pada malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niat puasa ini harus diinapkan pada malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah. Nah itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu sah dilakukan niat tadi setelah fajar boleh. Sampai kapan? Sampai waktu zuhur. Itu boleh. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ketika dia pagi hari bangun, sholat subuh, kemudian dia lupa niat pada malam harinya, kemudian dia ingin melakukan puasa, maka kalau itu adalah puasa sunnah maka boleh, asalkan tidak sampai zuhur niatnya tadi dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kesimpulannya, kalau puasa tadi adalah puasa fardu yang wajib, maka wajib niat tadi diletakkan pada malam hari sebelum fajar. Kalau ibadah puasanya tadi adalah sunnah, maka boleh diniatkan setelah fajar. Kemudian rukun yang kedua adalah watarku mufattirin. Yang kedua adalah meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Dzakiran
hal dalam keadaan dia ini ingat akan puasa, akan tetapi jika dia lupa, kemudian dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Karena lupa. Kemudian mukhtaron ini kehendak sendiri, pilihannya sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Akan tetapi jika dia dipaksa oleh orang lain untuk melakukan hal yang membatalkan puasa, maka puasanya tadi tidak batal. Yang batal itu adalah karena mukhtaron melakukannya tadi dengan pilihannya sendiri. Kemudian ghairu jahilin, bukan orang yang jahil, ma'dzurin, yang bodohnya tadi itu dimaafkan. Jadi jahil, bodoh, tidak tahu itu ada dua. Yang pertama jahil ma'dzur, jahil yang dimaafkan. Yang kedua jahil ghairu ma'dzur, jahil tidak tahu yang tidak dimaafkan. Yang dimaafkan itu misalnya orang yang baru masuk Islam, yang belum mengetahui hukum Islam secara detail. Kemudian masuk bulan Ramadan, dia ikut puasa Ramadan. Di tengah puasanya dia melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, maka hal itu tidak membatalkan puasa, karena dia baru masuk Islam dan belum tahu secara detail rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah jahil yang ma'dzur, yang dimaafkan. Jenis yang kedua adalah jahil yang ghairu ma'dzur, yang tidak dimaafkan. Yang tidak dimaafkan ini contohnya orang yang lahir dalam keadaan muslim, hidupnya itu di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah pondok pesantren, di tengah-tengah para ulama. Kemudian dia puasa Ramadan dan dia melakukan jima dengan istrinya. Kemudian dia ini menyangka puasa itu hanya nggak makan, nggak minum. Nah, dia ini nyangka bahwasanya puasa ini cuman nggak makan sama nggak minum. Maka kalau seperti itu maka batallah puasanya. Karena ketidaktahuannya kalau jima itu membatalkan puasa, itu tidak dimaafkan. Ketidaktahuannya tadi itu tidak dimaafkan. Kenapa? Karena dia hidup dalam keadaan Islam, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, hidup di tengah ulama. Nah, tidak tahunya tadi karena dia malas. Kenapa dia tidak tanya kepada para ulama dengan ustadz, apa syarat-syaratnya puasa, apa rukun-rukunnya puasa, dan yang lain-lainnya. Maka orang ini adalah orang jahil yang tidak dimaafkan. Ketidaktahuannya tadi tetap dia membatalkan puasa jika melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, rukun puasa adalah shaimun, orang yang berpuasa. Wallahu alam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.